Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat. Begitupun orang yang mendengar ini. Berbicara tentang falsafah kehidupan. Hidup harus bermanfaat. Anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk manusia. Terus hakikat hidup itu gimana? Ketika masih kecil dahulu, ya, saya bertanya dalam benak hati saya, hidup ini untuk apa sih? Terus proses berpikir saya, setelah meninggal, apakah masih ada kehidupan di dunia ini? Atau setelah kiamat, apakah masih ada kehidupan di dunia ini? Atau jangan-jangan nanti dunia ini menjadi surga atau nerakanya? Itu berpikir seperti itu ketika saya masih kecil, tumbuh sebagai seorang anak yang mulai berpikir logikanya. Terus lagi saya berpikir, pikiran yang terkadang tidak dipikir oleh teman-teman saya ketika saya masih kecil, umuran sebaya saya. Saya keluar di halaman rumah, saya lihat ke atas langit. Di atas langit ini, apakah Tuhan itu di atas langit? Atau pertanyaan saya dalam benak hati saya, setelah langit ini apa ya? Apakah ada kehidupan? Atau semacam lah. Itulah pikiran saya ketika masih kecil. Lantas juga beberapa hari yang lalu ini juga dialami saya selaku orang tua ketika ditanya oleh anak saya, ya, apa sih surga itu? Itulah pertanyaan anak saya. Terus untuk apa sih dibikin surga dan neraka ya? Lantas saya menjawab pertanyaan anak saya yang begitu polos. Saya harus menjawabnya bagaimana bisa diterima oleh akal anak saya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain akan muncul juga ketika seorang anak kecil bertanya dari mana dia berasal. Itu pertanyaan-pertanyaan yang spontan ditanyakan oleh seorang anak. Hal ini cukup menandakan bahwa manusia Allah ciptakan
ya, dengan sebaik-baiknya makhluk, diberi akal dan hati untuk merasakan dan akal untuk berpikir. Hal ini tidak bisa dipertentangkan perlunya proses berpikir oleh manusia dalam mencari kebenaran sesuai dengan filsafat. Kata filsafat itu secara epistemologi ada dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo mencari, sophia kebijaksanaan, kebaikan. Jadi filsafat itu secara epistemologinya adalah mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan. Apa yang dicari? Bagaimana sesuatu atau suatu kebenaran yang telah dihadapkan kepada kita bisa kita terima dengan rasional, tidak hanya langsung menerima ataupun taklid buta bahasanya, langsung menerima begitu saja. Tetapi suatu kebenaran atau kebijaksanaan harus kita uji ataupun harus kita sikapi, kita kritisi, sehingga timbul suatu hipotesa kebenaran yang muncul akibat dari olah pikir yang kita lakukan. Ini penting. Kok filsafat lebih kepada untuk berpikir? Kan semuanya juga terus berpikir. Orang pasti berpikir, melaksanakan sesuatu berpikir. Nah inilah kalau filsafat, para filsuf, proses berpikirnya dengan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Tidak hanya percaya berdasarkan apa yang dilihatnya, tetapi ketika suatu berita, informasi yang diterima, yang masuk, ya, baik dilihat atau didengar, ya, ada proses analisa, ya, sehingga muncul akibat dari olah pikir yang dilaksanakan, muncul suatu hipotesis kebenaran. Ini penting dilaksanakan. Bagaimana kita sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Banyak dalam Al-Quran disampaikan, ya, afala tadafakkarun, untuk orang berpikir. Jadi tidak ada perbedaan, ya, dalam pelaksanaannya, tidak ada pertentangan. Bagaimana bisa mendamaikan agama dan filsafat. Ini penting sekali untuk
terapkan pada kehidupan nyata. Karena secara Abid Al-Jabiri pernah menyampaikan ada 3 epistemologi dalam melihat suatu kebenaran. Yang pertama, epistem bayani, bagaimana suatu kebenaran itu dilihat sebuah pada teks-teks yang sudah ada. Ya. Ini lebih merujuk kepada teks Al-Quran, teks hadis. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan kita beriman pada Al-Quran, beriman pada kitab-kitab Allah. Ya. Suatu kebenaran, tapi belum diuji, belum diuji coba. Ya, kita hanya menerima seperti wahyu yang disampaikan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kata Abid Al-Jabiri, selanjutnya adalah epistemologi irfani. Ini kebenaran itu datang ataupun hadir dari pengalaman spiritual. Ya. Ini pada diyakini kebenaran datang akibat dari riyadah yang dilaksanakan sehingga muncul ya suatu kebenaran. Ini pengalaman spiritualnya melalui mimpi ataupun makom-makom yang sudah tinggi seperti ini. Saya rasa ini memang orang yang secara ibadahnya sudah baik sehingga timbul kepada makomat yang tinggi dan pada akhirnya bisa berbicara, terbuka hijabnya berbicara kepada Tuhan. Terus yang terakhir menurut Abid Al-Jabiri adalah epistemologi burhani. Nah, ini mencari kebenaran ya, dengan akal, tidak dengan teks-teks. Teks itu dijadikan sebagai bahan untuk bagaimana mencari kebenaran ini ya, harus diuji dengan rasional, dengan akal, dengan logika. Oh, ini rasional nggak? Ya, sebenarnya filsafat ini sudah proses berpikir seperti ini sudah dilaksanakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhannya. Ya, ketika pada zamannya ya itu umatnya menyembah patung ya, dan juga yang membuat patung adalah seorang ayahnya sendiri. Ya, ketika pada malam hari dia melihat bintang, dia mengatakan, ini adalah Tuhan saya. Tapi lama-kelamaan bintang ini menghilang. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka dengan sesuatu yang hilang begitu saja. Ketika melihat rembulan pada malam hari, kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhan saya. Terus tidak lama udah mendekati dini hari, terus sampai pagi hari, rembulan itu hilang, meredup. Ini juga bukan Tuhan saya. Terus pada siang hari Nabi Ibrahim melihat
matahari yang menyinari ya, seluruh alam ini. Ini Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim. Ketika di sore hari dia melihat matahari ini tidak terang lagi ataupun mulai tenggelam. Saya tidak suka hal-hal yang menghilang ataupun tenggelam, kata Nabi Ibrahim. Nah, di situ sudah terjadi proses berpikir bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya dengan proses berpikir yang luar biasa. Sahabat semua berfilsafat itu bagaimana mencari suatu kebenaran ya, untuk menyibak semesta hikmah yang bisa didapat ya, dengan proses berpikir, dengan proses metodologi ya, sehingga timbul mendapatkan hakikat suatu kebenaran. Akhirnya sahabat semua, yuk berpikir, yuk berfilsafat, sehingga juga bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai pengalaman menerima kebenaran, tidak hanya dengan tok begitu saja, tapi dengan proses olah pikir, olah rasa oleh diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.